بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam forum talabul ilm, dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendalami agamanya. Dan ini merupakan salah satu amal soleh yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah hakikat dari warisan para nabi dan rasul. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, anaknya Nabi Fatimah bertanya kepada Abu Bakar, meminta bagiannya dari hak waris yang ditinggalkan oleh ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Fatimah anaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu shadaqah." Sesungguhnya kami para nabi dan rasul tidaklah memberikan warisan berupa harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sebagai sedekah. Sehingga ini adalah hukum khusus ya untuk para nabi dan rasul, bahwa harta yang mereka tinggalkan itu tidak menjadi hak waris bagi ahli warisnya. Ya, sehingga itu semuanya akan disedekahkan. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Sesungguhnya para nabi dan rasul tidaklah mereka mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilm, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Saksi bagi kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kemudian yang kedua, kata Syekh, "Ats-tsaniyah, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا." Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak ridha jika disertakan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya, baik ia malaikat yang dekat dengannya ataupun nabi yang diutusnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan selain Allah, maka janganlah engkau menyembah siapapun di samping menyembah Allah. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga kata beliau, yang ketiga adalah sesungguhnya barang siapa yang telah taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya memberikan loyalitas atau rasa cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun ia adalah orang yang sangat dekat dengannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Yang artinya engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir
yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak kalian, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Ya, sehingga perhatikan bahwa ini adalah bagian kedua dari muqaddimah kitab Ushul Tsalatsah. Kalau yang pertama kita mempelajari tentang 4 perkara, maka saat ini kita akan mempelajari 3 perkara. Jadi total ada 7 permasalahan yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Di 3 perkara ini, yang pertama, ya kita akan mencoba untuk membahas poin yang pertama pada pertemuan kali ini. Ya, jadi sekali lagi ini masih bagian muqaddimah. Jadi Syekh menyebutkan beberapa permasalahan yang penting sekali untuk dipelajari, untuk difahami, dan untuk diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ini adalah perkara-perkara yang sangat dasar dalam beragama, yang sangat dasar, sangat basic dalam akidah, ya, dalam meyakini tentang kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita, dan Allah mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul tersebut. Sehingga ini adalah hakikat dari kebijaksanaan Allah, rahmat dan karunia dari Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya adalah Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, menciptakan makhluknya, Allah tidak menciptakan begitu saja kemudian ditinggal, tidak. Ya, sehingga kita hidup di dunia ini, ya, bukan untuk menghabiskan umur saja. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bekerja, mencari harta. Kita hidup di dunia bukan cuma untuk makan, bukan cuma untuk minum, bukan cuma untuk menyenangkan atau memuaskan diri kita. Akan tapi ada tujuan yang sangat besar di balik penciptaan Allah terhadap manusia. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita agar kita beribadah kepada-Nya. Agar kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah menginginkan kita agar kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui siapa itu Allah, siapa pencipta kita. Dan hal ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, dalam surat Al-Dzariyat ayat 56 dan dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ini adalah tujuan mengapa Allah menciptakan manusia. Agar mereka beribadah kepada Allah. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, yatanazzalu al-amru bainahun, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Sesungguhnya Allah yang menciptakan 7 lapis langit, beserta apa yang ada di dalamnya. Allah juga yang menciptakan 7 lapis bumi, beserta apa yang ada di atasnya. Untuk apa? Lihat penciptaan langit yang sangat besar, penciptaan bumi yang sangat besar, beserta makhluk yang ada di dalamnya, alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Untuk apa tujuannya? Di lanjutan ayatnya Allah mengatakan, "Lita'lamu," agar kalian mengetahui, agar kalian berilmu, annallaha ala kulli annallaha lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
agar kalian berilmu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi dalam surat At-Talaq ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan diciptakannya alam semesta adalah agar manusia mengenal Allah. Ya. Dan ini adalah hakikat dari tauhid. Pada saat seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dia mempelajari siapa itu Allah, apa saja sifat-sifat Allah, apa saja nama-nama Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, kita mendalami nama-nama Allah, Asmaul Husna, kita mendalami sifat-sifat Allah yang maha mulia. Ternyata itu adalah bagian dari tujuan diciptakannya alam semesta seluruhnya. Ya. Begitu juga dalam surat Az-Zariyat 56. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Ya, dan itu nggak bakal terjadi jika yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan Allah, kita aja kalau mau melakukan sesuatu, kita punya katakanlah kegiatan gitu ya, kita punya pekerjaan, kita punya rutinitas yang setiap hari kita lakukan. Gak mungkin kita melakukannya tanpa tujuan, betul tidak? Kecuali mungkin seseorang yang betul-betul ya lalai ya. Tapi subhanallah dalam kehidupan kita nih, ya apalagi teman-teman sekalian yang hadir kajian, ya pasti punya aktivitas harian. Ya mungkin jadwalnya sudah tertata dengan baik, dari pagi sampai sore ngapain aja. Ya, atau mungkin kita punya satu pekerjaan yang kita menggeluti pekerjaan tersebut, kita nggak lepas dari pekerjaan tersebut, setiap hari kita urusin, setiap hari kita ya mengerjakannya, atau mungkin kita ke kantor setiap hari jadi staf, jadi karyawan. Nggak mungkin kita menghabiskan waktu segitu banyak melakukan hal-hal tersebut, dan ini hal besar dalam hidup kita tanpa tujuan. Nggak mungkin. Pasti ada tujuannya. Kenapa? Karena kita punya akal. Kita punya sedikit kebijaksanaan yang kemudian menjadikan pada saat kita melakukan sesuatu itu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Maka kalau itu yang kita fahami tentang diri kita, tentang aktivitas kita, tentang apa yang kita lakukan, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi yang sangat besar, alam semesta yang sangat sempurna, manusia dengan kehidupannya, manusia dengan kekayaannya, dengan kemiskinannya, dengan kesulitannya, dengan kemudahannya. Semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tanpa hikmah, tidak mungkin tanpa tujuan. Oleh karena itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian untuk main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Subhanallah, lihat. Allah menegur orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Jadi di antara akidah orang-orang jahiliyah bahwa mereka meyakini kehidupan dunia itu terhenti dengan bahwa kehidupan manusia itu terhenti dengan kematian. Mati berarti selesai semuanya. Ini yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah mereka mengatakan tentang kehidupan dunia, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya sesungguhnya kita hidup dan mati, yang membinasakan kita hanyalah waktu saja. Ini urusan waktu aja. Ya, nanti kita akan mati, selesai sudah semuanya. Kemudian mereka juga mengatakan innama hiya arhamun tadha' wa ardun tabla'. Sesungguhnya kehidupan kita ini adalah dikeluarkan dari rahim, kemudian masuk ke dalam liang kubur. Selesai. Ya maka orang-orang kafir Quraisy gak percaya ada hari kiamat. Orang-orang kafir Quraisy gak percaya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Mereka gak percaya ada surga, ada neraka.
Sehingga dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala mengatakan za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, demi Tuhanku, sesungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian benar-benar akan diberitahukan tentang apa yang kalian kerjakan pada saat kalian di dunia, dan itu mudah bagi Allah. Ya. Sehingga agama Islam menjelaskan kepada kita bahwa penciptaan manusia itu tidak sia-sia. Kemudian dia lanjutan ayatnya Allah mengatakan fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan ini? Pada saat Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, bukan untuk bermain-main. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang sangat mulia, agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mengenal Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengutus seorang Rasul kepada kita. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sosok Nabi Muhammad SAW yang beliau ucapkan adalah wahyu. Yang beliau jelaskan adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sesungguhnya tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan dari hawa nafsunya. Akan tapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga yang disampaikan oleh Muhammad SAW adalah pesan-pesan dari Allah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah hadis Nabi. Ya, bahkan tidak ada sahabat Nabi yang punya hadis lebih banyak daripada Abdullah bin Amr, tidak ada. Ya, tapi subhanallah yang sampai kepada kita hadis terbanyak adalah hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri mengatakan, "Maka min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni min Abdullah bin Amr." Sesungguhnya tidak ada sahabat Nabi yang memiliki hadis lebih banyak daripada diriku kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa? Kok bisa hadis-hadisnya Abdullah bin Amr itu lebih banyak daripada hadisnya Abu Hurairah? Ada yang tahu? Kata Abu Hurairah, "Fa innahu kana yaktub wa la aktub." Sesungguhnya dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Jadi Abu Hurairah ribuan hadis yang dia hafal itu tidak ada yang ditulis satupun. Ya. Tapi Abdullah bin Amr, apapun yang diucapkan oleh Nabi ditulis. Ya. Makanya akhirnya ya hadis yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr itu lebih banyak daripada Abu Hurairah. Ya. Dan antum di sini ada yang punya mazhab Abu Hurairah, ada yang punya mazhab Abdullah bin Amr, ya. Ada yang nulis dan ada yang nggak nulis. Ya alhamdulillah, nggak masalah. Yang penting hadir kajian dulu, ya. Baik. Sehingga tentunya kalau zaman sekarang sebaiknya ditulis, ya. Sebaiknya ditulis. Ya bahkan Abdullah bin Ibnul Mubarak pernah mengatakan, atau ulama yang lain saya lupa, ya ada sebagian salaf mengatakan bahwa jika kau mendapatkan sebuah ilmu, maka tulislah walaupun di dinding. Kenapa? Maksudnya adalah manfaat menulis itu bukan cuma untuk menyimpan ilmu saja. Akan tapi di antara manfaatnya adalah menjadikan kita lebih fokus. Ya pada saat kita mendengar, kemudian kita menulis, itu ada proses di mana kita harus mencerna, memahami dengan baik, sampai kemudian kita tuliskan, itu akan lebih, biasanya akan lebih nempel ilmunya, ya daripada hanya sekedar didengar. Ya intinya nggak masalah, ya. Yang penting hadir kajian, ya. Abu Hurairah tidak menulis dan Abdullah bin Amr menulis. Baik. Abdullah bin Amr semuanya ditulis sama beliau. Semuanya ditulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi bicara dengan sahabat-sahabat yang ditulis. Nabi SAW sedang bicara dengan
ya tetangganya misalnya, dengan intinya yang dia dengar semuanya ditulis. Sampai akhirnya ada seorang yang menegur Abdullah bin Amr. Orang ini mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, jangan ditulis semuanya. Ya, jangan ditulis semuanya. Sesungguhnya Nabi SAW, terkadang beliau berbicara dalam kondisi hatinya sedang senang, terkadang beliau sedang marah. Maksudnya adalah jangan sampai Nabi lagi marah, mengucapkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai, atau karena emosi gitu ya, kemudian dicatat sama Abdullah bin Amr. Akhirnya Abdullah bin Amr melapor ke Nabi SAW. Wahai Rasulullah, fulan datang kepada aku, kemudian mengatakan jangan ditulis semua. Karena terkadang Nabi SAW sedang senang, sedang ridha, terkadang Nabi SAW sedang marah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, uktub, tulis semuanya. Walladhi ba'athani bilhaq, demi zat yang mengutusku dengan hak, dengan kebenaran. Ma kharaja min hadza illa haq, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali semuanya kebenaran. Ya. Jadi kita nggak perlu ragu ketika ini adalah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah ragu untuk menjalaninya. Jangan pernah ragu untuk beriman kepadanya. Jangan pernah ragu. Dan ini bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar-benar kita adalah pengikut Nabi Muhammad, kita setia sama Nabi Muhammad, kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita harus buktikan itu dengan taatnya kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wajib bagi kita untuk taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang taat kepada Rasul, dia akan masuk surga. Orang yang tidak mau taat kepada Rasul, dia akan masuk neraka. Ini adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengutus seorang Rasul, fungsinya agar kita taat kepadanya. Yang taat masuk surga, yang tidak taat tidak masuk surga. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, sesungguhnya setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk surga, kecuali yang enggan, kata Nabi SAW. Ada yang gak mau masuk surga, Pak? Ini Nabi yang bilang ya, semuanya bakal masuk surga kecuali yang gak mau masuk surga. Gimana? Ada yang gak mau masuk surga? Jangankan kita ya, jangankan yang hadir kajian ya, yang nggak pernah ikut kajian, dosa maksiat setiap hari, mau masuk surga atau enggak? Yakin? Kok dosa dan maksiat? Semua mau masuk surga. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Sesungguhnya setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Maka sebagian sahabat bertanya, dan pertanyaan ini mewakili kita ya. Kita juga mau tanya kepada Nabi SAW, memang ada yang nggak mau masuk surga? Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihi perintahku, berarti dia tidak mau masuk surga. Allahu Akbar. Jadi ternyata mau dan tidaknya kita masuk surga itu bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan. Kalau ucapan dengan lisan, semua orang mau masuk surga. Semua orang pasti mau mendapatkan kebahagiaan. Semua orang mau mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi dengan sikap kita, dengan kehidupan kita, keseharian yang kita jalani. Ya, keputusan-keputusan hidup kita. Saat kita punya sebuah pekerjaan kita apakah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW atau menyelisih perintah Rasul SAW, itu yang kita perhatikan. Pada saat kita menikah, kemudian kita bikin prinsip-prinsip dalam rumah tangga kita. Apakah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW atau tidak? Itu yang menentukan bahwa kita bakal masuk surga atau tidak. Sikap kita terhadap orang tua kita, apakah berbakti atau durhaka, mana yang disukai oleh Rasul,
mana yang bagian dari ketaatan kepada Rasul, mana bagian yang menyelisih Rasul SAW. Dan ini PR besar buat kita semua. Dan ini pembahasan yang sangat prinsip dalam beragama. Itu pada saat kita sadar bahwa hidup kita ini bukan sekedar main-main. Hidup kita ini bukan sekedar keluar rumah jam 7, kemudian pulang ke rumah jam 5 sore untuk mencari harta, selesai. Nanti ada waktunya kita pensiun, kemudian dapat uang pensiun. Nggak sekedar itu. Kehidupan ini lebih besar daripada sekedar makan. Kehidupan lebih besar daripada sekedar minum. Kehidupan lebih besar daripada sekedar bermain-main. Ya, lebih besar daripada sekedar menikmati masa pensiun kita. Lebih besar daripada itu. Ya, itulah kenapa sekali lagi bahwa Nabi SAW mengutus sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu kita wajib untuk beriman kepadanya, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi kepada umat manusia. Itu adalah cara agar kita masuk surga. Ya. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi bagi kalian. Siapa maksud rasul di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, "Kama arsalna ila fir'auna rasula." Sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasulnya Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah jelaskan akibat dari durhakanya Fir'aun kepada Nabi Musa. Agar menjadi pelajaran bagi kita. Kata Allah, "Fa'asa Fir'aunur rasul." Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya. Maksudnya kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lihat. Ini konsekuensinya. Dan kembali lagi. Kalau Fir'aun ditanya, mau masuk surga atau enggak? Apa jawabannya kira-kira, Pak? Semua masuk surga. Tapi sekali lagi bukan itu. Bukan dengan ucapan. Tapi bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap Fir'aun kepada Musa alaihissalam? Ya, ternyata Fir'aun zalim, membangkang, bahkan dia mengatakan bahwa saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Na'udzubillah. Ya, bahkan subhanallah pada saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memukulkan tongkatnya di laut, itu lautan terbelah. Fakullu firqil qattaudil azim, kata Allah. Maka ya, lautan itu membelah, kemudian kedua sisi dari jalan di tengah-tengah laut itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Musa dan Bani Israel melewati lautan tersebut. Sampai akhirnya Musa dan Bani Israel pun berhasil untuk sampai di daratan ya bagian yang satunya. Pada saat Firaun bersama bala tentaranya ya mendapatkan lautan itu terbelah, apa kata Firaun? Sesungguhnya lautan ini terbelah karena aku ingin lewat di sini. Ya, lihat kurang ajar ya. Sombongnya luar biasa. Dia masih ngerasa bahwa ini lautan terbelah buat dia. Padahal buat siapa? Buat Nabi Musa dan Bani Israel. Subhanallah, dia pun melewati di tengah-tengah lautan, dipukul lagi sama Nabi Musa. Ya, kemudian akhirnya Firaun dan bala tentaranya pun tenggelam ya di lautan tersebut. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini dalil yang menjelaskan tentang apa yang sedang kita pelajari sekarang. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dengan sia-sia, menciptakan kehidupan ini dengan sia-sia, akan tapi ada tujuan yang besar. Ya, tujuan yang besar tersebut ya untuk merealisasikannya ya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya seorang rasul yaitu Nabi Muhammad kepada kita semua. Para ulama menyebutkan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul dengan beberapa tujuan.
Ya, apa tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul? Atau apa hikmah dari diutusnya para nabi dan rasul? Apa hikmah dari diutusnya para nabi dan rasul? Yang pertama adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta. Dan subhanallah, ini yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahwa semakin kita mengikuti sunnah Nabi, hati kita semakin tenang. Semakin hidup kita mengikuti aturan-aturan Nabi Muhammad SAW, semakin hidup kita bahagia. Ya, subhanallah, kalau kita punya masa lalu gitu ya, katakanlah dahulu pada saat kita belum mengenal sunnah Nabi SAW, dahulu mungkin ya, sebagian dari kita belum mengerti tentang agama dengan baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, pasti dia akan merasakan perbedaannya ketika dia mendapatkan ya pemahaman yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena pada hakikatnya diutusnya Nabi Muhammad adalah rahmat, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, mengasihi kita, sehingga diutuslah seorang rasul untuk ya menjadi panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis pernah sebagian sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah, doakan keburukan bagi orang-orang musyrikin. Jadi sahabat-sahabat ini geram ya terhadap orang-orang musyrikin yang memerangi Nabi, yang berusaha membunuh Nabi. Sehingga mereka pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, tolong doakan keburukan untuk mereka." Apa kata Nabi? "Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmah." Sesungguhnya aku tidaklah diutus oleh Allah untuk mencela, akan tapi aku diutus oleh Allah untuk memberikan rahmat kepada manusia. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Dan ini makna yang harus hadir di hati kita pada saat kita belajar ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar ilmu agama, maka di hati kita harus penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ya, jadi kalau ada orang belajar agama, ilmunya banyak, kemudian malah kasar sama orang lain, mencela orang lain, merendahkan orang lain, berarti ada yang salah dengan agama yang dia pelajari. Gak mungkin. Nabi Muhammad, sumber agama kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ya, sehingga semakin kita belajar, seharusnya kita semakin peduli ya dengan orang-orang sekitar kita. Semakin kita belajar, harusnya akhlak kita semakin baik. Ya, semakin kita belajar, harusnya kita semakin menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Semakin kita belajar, harusnya kita semakin dekat dengan manusia. Ya, dekat dalam arti positif ya. Dalam arti memberikan pengaruh baik, menolong orang lain, peduli tentang ya kesulitan-kesulitan orang lain. Ya, dan ini satu hal yang penting sekali dijadikan sebagai dasar dalam berakhlak saat kita belajar ilmu agama. Ya, karena subhanallah, pada dasarnya orang pada saat bertemu dengan kita, yang bakal pertama kali dia rasakan adalah akhlak yang terpancar dari diri kita. Dia nggak tahu hafalan kita berapa juz, betul nggak? Kita sudah belajar kitab apa aja, kita sudah menguasai ilmu apa aja, mereka nggak peduli dengan itu. Yang mereka pedulikan adalah dia baik sama kita. Pada saat bertemu senyum, pada saat ada kesulitan ditolong, ya peduli sama orang-orang yang ada di sekitar. Ini adalah hakikat dari ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang. Ya, ilmu agama itu menjadikan seseorang berakhlak, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat ujub, tidak suka merendahkan manusia.
Ya, karena ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa innama bu'ithtu rahmah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai rahmat. Ya, maka barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi, dia harus menjadi orang yang memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan bagus. Kata beliau, Ahlus sunnati wal jamaah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Sesungguhnya Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang kebenaran dan paling rahmat kepada sesama manusia. Ya, subhanallah, biasanya kita mengaku cuma yang pertama ya. Ahlus sunnah itu yang paling tahu kebenaran. Akan tapi yang kedua lupa. Padahal yang kedua adalah yang paling memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Ya, sehingga pada saat kita belajar ya ilmu agama bersumber dari Al-Quran, bersumber dari As-Sunnah, bersumber dari pemahaman para salaf, para sahabat, ya maka itu wajib dibarengi dengan rasa rahmat. Ya, jangan sampai kemudian ya terlihat sombong, ya terlihat merendahkan orang lain. Itu bukan akhlak para nabi dan rasul, itu bukan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Baik. Kemudian dan di antara bentuk rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelasan tentang agama ini secara detail. Seluruh yang kita butuhkan pasti ada solusinya di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, bahkan dalam perkara-perkara kecil sekalipun. Ya, dalam perkara yang sifatnya adalah adab-adab di kamar mandi, adab-adab buang hajat, itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian mengejek Salman dan mengejek para sahabat dengan mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Sesungguhnya kalian itu diajarkan sama nabi kalian segala sesuatu. Sampai urusan buang hajat pun kalian harus diajarkan oleh nabi kalian. Ya, lihat, ini bagi orang-orang musyrikin, ini adalah ejekan dan penghinaan kepada kaum muslimin. Tapi subhanallah, justru Salman Al-Farisi memandangnya dengan cara pandang yang beda. Bahkan ini adalah sebuah kemuliaan. Ketika kita memiliki sosok nabi yang diutus oleh Allah, menjelaskan tentang seluruh kebutuhan kita yang akan kita hadapi di dunia. Maka Salman mengatakan, ajal qad 'allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-qira'ah. Benar bahwa nabi kita telah mengajarkan kita segala sesuatu, bahkan adab-adab buang hajat. Ya, kemudian disebutkan oleh Salman beberapa adab. Ya, kami diperintahkan untuk beristijmar dengan 3 batu. Kami diperintahkan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Disebutkan beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Justru ini kemuliaan luar biasa. Ya, makanya subhanallah, ilmu agama ini akan selalu relevan dengan siapapun. Ya, baik dia memiliki profesi tertentu, ya, anak kecil, dewasa, orang tua, orang yang sudah menikah, yang belum menikah, sangat relevan dengan mereka. Semua lapisan masyarakat butuh ilmu agama. Ya, kapanpun, dimanapun. Ya, makanya kita dapatkan, alhamdulillah ya, pada saat banyak kesadaran dari masyarakat untuk belajar ilmu agama, akhirnya ilmu agama ini dibutuhkan oleh semua orang di setiap lapisan masyarakat. Yang fakir belajar agama, yang kaya belajar agama, yang terkenal belajar agama, yang nggak terkenal belajar agama, yang rakyat belajar agama, yang pejabat juga belajar agama. Semuanya perlu belajar agama. Ini nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi, di antara bentuk rahmat beliau adalah beliau menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Dan juga coba perhatikan ya, kalau perkara-perkara yang kita anggap remeh tadi tentang adab-adab buang hajat diajarkan oleh Nabi, maka bagaimana dengan perkara yang sifatnya adalah keimanan, yang sifatnya adalah pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hukum-hukum Islam, mana yang halal, mana yang haram, maka jelas itu semua telah
dirincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Sesungguhnya tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari neraka kecuali seluruhnya telah dijelaskan kepada kalian. Ya, sehingga agama ini terang benderang, agama ini jelas, semuanya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara bentuk rahmat ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah menegakkan hujjah kepada manusia. Ini adalah hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Ya, menegakkan hujjah kepada manusia. Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab dan tidaklah kami memberikan azab sampai kami utus seorang rasul. Ya, jadi nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba ya menyiksa hambanya, memasukkan mereka ke dalam neraka tiba-tiba tanpa ada hujjah yang diutus, itu tidak mungkin. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan hujjah kepada manusia. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 15. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah mengenalkan manusia dengan Tuhan mereka. Mengenalkan manusia dengan Tuhan mereka. Ya, sehingga kalau kita lihat dakwah para nabi dan rasul, seluruhnya pasti prioritasnya adalah perkara tauhid. Bagaimana mereka mengenalkan manusia tentang Allah. Oleh karena itu dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah diriku. Ya, jadi ini adalah seruan seluruh nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, fokus dakwah mereka adalah tauhid. Fokus dakwah mereka adalah mengenalkan manusia tentang Tuhan mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di 13 tahun pertama, ya pada saat Nabi SAW berdakwah di fase Makkah, fokus dakwah Nabi SAW adalah tauhid. Ya, bahkan di 10 tahun pertama dari kenabian Nabi SAW belum ada sholat 5 waktu. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu di 10 tahun pertama dalam waktu keislaman. Yaitu ketika Nabi SAW diutus, 10 tahun pertama belum ada sholat. Ya, sholat itu baru diturunkan di tahun ke-10. Taib, mungkin di sini bertanya ya, Ustadz, itu Islamnya seperti apa waktu itu ya? Maka kita katakan hakikat dari Islam, inti dari Islam itu apa? Tauhid. Ya, tentu setelah itu baru kemudian turun ya hukum-hukum Islam yang lain. Puasa Ramadan itu baru turun pada saat Nabi SAW berada di Makkah. Ya, kemudian tentang zakat juga sama, kewajiban zakat itu baru turun pada saat Nabi SAW, pada saat Nabi di Madinah, afwan. Ya, perkara puasa Nabi SAW di Madinah. Ya, hukum-hukum fikih yang secara umum itu biasanya kebanyakan itu turun pada saat di Madinah. Dan itu pun Nabi SAW tidak pernah berhenti untuk mendakwahkan tauhid. Jadi fokus dakwah Nabi SAW adalah tauhid, mengenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di akhir hayatnya Nabi SAW masih mewasiatkan sahabat-sahabatnya untuk mentauhidkan Allah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka pada saat Nabi sakit, ya sebentar lagi Nabi wafat, Nabi SAW mengatakan,
La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah akan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Lihat, ya Nabi mewanti-wanti mereka jangan sampai mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar untuk melakukan perang Hunain, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laythi, beliau bercerita bahwa pada saat kami sedang bersafar menuju Hunain untuk berperang, di tengah jalan tiba-tiba kita melewati satu pohon yang sangat besar. Pohon ini bernama Dzatu Anwat. Diyakini oleh orang-orang musyrikin bahwa pohon ini bisa mendatangkan kebaikan kepada mereka. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin adalah ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka suka beriktikaf di bawah pohon ini. Alhamdulillah ya. Kita i'tikaf di masjid, ini i'tikafnya di bawah pohon. Dan mereka suka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Mereka meyakini kalau pedang mereka digantungkan di pohon tersebut, itu akan menjadikan pedang mereka semakin hebat, semakin bagus. Ya, subhanallah, sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kita pohon dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki pohon dzatu anwat. Lihat, ini permintaannya adalah meminta apa? Minta kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi SAW kemudian membiarkan saja sahabat-sahabatnya? Ya, apalagi konteksnya sedang safar mau berperang. Apakah Nabi mengatakan, sudah ya, kita bersatu saja dulu, karena kita sedang mau melawan orang-orang kafir? Ternyata tidak. Tidak itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Justru Nabi SAW marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi qala banu Israel, kama qala banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, innakum qawmun tajhalun. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin. Ini adalah kebiasaan orang musyrikin sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Pada saat mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, innakum qaumun tajhalun. Buatkan untuk kami, wahai Musa, Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Jadi orang-orang Bani Israel melihat, ya, orang-orang musyrikin menyembah patung berhala, mereka pun minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala. Innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, kata Nabi Musa kepada Bani Israel. Ya, maksudnya adalah lihat bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tauhid. Perhatian Nabi SAW untuk mengenalkan Allah kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya. Kemudian yang keempat adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang hak dan kewajiban antara Allah dan hamba-hambanya. Untuk menjelaskan kepada manusia tentang hak dan kewajiban antara Allah dan hamba-hambanya. Perintah-perintahnya yang harus dilaksanakan serta larangan-larangan yang harus dihindari. Untuk menjelaskan kepada manusia tentang hak dan kewajiban antara Allah dan hamba-hambanya. Perintah-perintahnya yang harus dilaksanakan serta larangan-larangan yang harus dihindari. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kalian, ya, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kalian yang belum kalian ketahui. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa agama ini sudah jelas terang berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, keempat atau kelima? Masya Allah, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4.
Ya, ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tapi pendapat yang benar adalah 5. Ya. Jadi yang pertama tadi sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang kedua menegakkan hujjah kepada manusia. Yang ketiga mengenalkan manusia dengan Tuhan mereka. Yang keempat, yang tadi kita bahas, menjelaskan kepada manusia tentang hak dan kewajiban antara Allah dan hamba-hambanya, perintah-perintah yang harus dilaksanakan serta larangan-larangan yang harus dihindari. Yang kelima, untuk menjelaskan balasan bagi orang-orang yang taat dan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Untuk menjelaskan balasan bagi orang-orang yang taat dan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Ya, kami mengutus mereka, maksudnya para rasul, sebagai utusan-utusan pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Basyiran wa nadhira. Basyiran artinya yang memberikan kabar gembira. Nadhiran artinya yang memberikan peringatan. Ya, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, sehingga ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang pertama. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan yang kedua dan yang ketiga. Ya, jadi yang kedua adalah larangan berbuat syirik, dan yang ketiga adalah larangan untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang membangkang, yaitu kepada orang-orang kafir. Jadi nanti kita akan belajar tentang al-wala dan al-bara'. Dan ini akidah yang sangat penting teman-teman sekalian, yang harus kita pelajari dan harus kita pahami, ya, sehingga kita tidak salah kaprah dalam memberikan rasa cinta kita kepada orang lain. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang sekali lagi kita akan bahas perkara yang kedua dan ketiga, yaitu tentang bahaya berbuat kesyirikan, dan juga tentang al-wala dan al-bara', yaitu memberikan rasa cinta dan juga rasa benci kepada orang lain. Seperti apa aturannya, seperti apa perintahnya, itu yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Ini ada yang bertanya, bagaimana caranya kita mengajarkan ilmu tauhid kepada keluarga?
Sebagaimana Rasul puluhan tahun mengajarkan tauhid sebelum mengajarkan syariat-syariat yang lain. Tentu ya, ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Dan ilmu yang paling penting untuk kita dakwahkan adalah ilmu tauhid. Yang harus menjadi perhatian terbesar kita dalam mendakwahkan orang lain adalah tauhid. Apalagi konteksnya adalah keluarga sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk belajar tauhid dan memahami keutamaan tauhid. Tauhid adalah syarat seorang itu masuk surga. Dengan tauhid, seluruh dosa bisa dihapuskan. Tauhid adalah syarat agar amal soleh kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga tauhid adalah inti dalam kehidupan kita. Tauhid adalah inti dalam keseharian kita. Tauhid adalah segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sebanyak sepenuh bumi, bayangkan, dosanya satu bumi penuh. Itu dosa yang dia bawa pada saat dia wafat nanti. Kemudian kata Allah, kemudian engkau mendatangiku dalam kondisi tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi juga. Syaratnya apa? Tidak berbuat syirik. Nah, gimana kita mau menghindar dari kesyirikan kalau kita nggak pernah belajar tauhid? Kalau kita nggak pernah belajar kesyirikan. Contoh-contohnya kesyirikan itu apa saja? Apa saja kesyirikan-kesyirikan dalam berucap? Apa saja kesyirikan-kesyirikan dalam berbuat? Apa saja kesyirikan-kesyirikan dalam keyakinan? Kalau kita nggak pernah belajar itu, dari mana kita tahu bahwa kita bisa selamat dari kesyirikan? Oleh karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu menghindar dari suatu keburukan kalau dia nggak tahu mana yang keburukan yang harus dihindari. Dan betapa banyak di masyarakat kita, atau bahkan kita sendiri, atau orang-orang terdekat kita, yang mereka melakukan dosa-dosa maksiat, atau penyimpangan dalam agama, mereka nggak tahu bahwa itu penyimpangan dalam agama. Betul tidak? Mereka menganggap ini adalah sebuah kebaikan, nggak masalah saya melakukan ini, justru saya sedang mendekatkan diri saya kepada Allah. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, oh itu ternyata perkara yang sangat berbahaya, berbahaya dalam agama kita. Ya, apalagi bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, sehingga yang harus kita lakukan pertama kali adalah mempelajari tauhid untuk diri kita sendiri. Ini yang pertama kali. Ya, kemudian ajarkan apa yang sudah kita pelajari kepada orang-orang yang ada di rumah. Kalau kita bisa ajak pasangan kita untuk ikut kajian, supaya ngerti tauhid juga, maka lakukan. Ajak istri ya. Ajak suaminya ke kajian supaya belajar bareng. Karena berat. Ya, kalau cuma salah satu pasangan aja yang belajar, yang satunya nggak mau belajar, berat. Ya, khususnya pada saat mendidik anak-anak. Ya, adapun anak-anak maka ya berikan lingkungan yang baik. Ya, berikan fasilitas berupa sekolah yang mengajarkan tauhid yang benar. Ya, karena itu adalah prioritas sekali lagi. Karena sebagian orang tua yang jadi prioritasnya itu bukan agama. Yang jadi prioritasnya adalah ilmu-ilmu umum. Yang kelak harapannya ilmu tersebut yang menjadikan anak ini bisa kerja. Sehingga dengan pekerjaan tersebut dia bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Ya padahal yang bikin kita bahagia di dunia dan akhirat itu apa? Ilmu agama. Ya. Sehingga ini yang harus menjadi fokus perhatian seseorang. Itu dia belajar tauhid dan berusaha mendidik keluarganya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu sambil mempelajari hal-hal lain yang dibutuhkan dalam keseharian seperti perkara wudhu, sholat, ya tentang fikih wudhu, fikih sholat,
Kemudian juga hal-hal yang kaitannya dengan membina rumah tangga kalau kita sudah menikah, mendidik anak kalau kita sudah punya anak, ya perlu dipelajari. Ya agar kita bisa menjalankan keseharian kita dengan sesuai apa yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, ini ada yang bertanya ya. Di keluarga besar saya masih ada sebagian yang melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan dalam agama. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika saya share artikel atau broadcast yang membahas tentang bahaya bid'ah? Meski mungkin efeknya hubungan dengan mereka bisa jadi merenggang. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Kita yang belajar agama juga harus punya rasa kasih sayang dalam hati kita, dalam diri kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita punya saudara di keluarga besar kita, ada yang melakukan satu perkara yang bisa membahayakan tubuhnya. Contoh, dia minum satu obat, dia pikir itu obat padahal racun. Mungkin kita biarkan dia mengkonsumsi obat tersebut? Nggak mungkin. Kita pasti tarik tangannya, kita jelaskan bahwa itu berbahaya bagi dirinya. Kalau kita peduli kepada badan saudara kita, kesehatan saudara kita, maka seharusnya kepedulian kita terhadap agama mereka itu lebih besar. Ya. Dan intinya adalah ilmu. Dan yang kedua adalah akhlak. Pertama, sampaikan dengan ilmu. Jangan sampai kita salah menyampaikan. Pelajari dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Dalil-dalilnya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Jadi pada saat kita menyampaikan, kita tahu yang dilakukan oleh saudara kita, atau kakak kita, atau adik kita memang sebuah kesalahan dalam beragama. Ya, kita sampaikan dengan ilmu dan jangan lupa untuk memperhatikan akhlak dan adab. Ya subhanallah, seringkali ya pada saat kita menyampaikan kebaikan, seringkali kebaikan itu diterima bukan karena dalil yang kuat, bukan karena penjelasan kita, retorika kita yang bagus, akan tapi pada saat kita memiliki akhlak yang mulia, ternyata akhlak kita yang menjadikan orang lain tertarik untuk menerima dakwah kita. Dan ini terbukti ya. Oleh karena ambil kemudian berdoa kepada Allah. Karena pada hakikatnya sehebat apapun kita dalam menyampaikan kebenaran, ya kalau Allah belum memberikan hidayah, maka seorang tidak akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi doakan. Ya, doakan keluarga kita, doakan kakak adik kita, doakan orang tua kita, ya agar mereka selalu berada di atas jalan yang benar. Siapa yang sangka Umar bin Khattab itu masuk Islam? Tidak ada yang menyangka bahwa Umar akan masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar bin Khattab. Didoakan oleh Nabi. Ternyata benar, Umar akhirnya masuk Islam, dan bukan cuma sekedar masuk Islam, bahkan menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam Islam. Seperti itu. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup apa yang disampaikan. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.